Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas perkenalan dari moderator dan terima kasih atas undangan dari Surabaya Kardiologi Update. Tugas saya pada siang atau hari ini adalah membawakan makalah mengenai functional assessment pada penyakit jantung koroner, terutama tentunya pasien-pasien yang menjalani intervensi koroner perkutan di ruang kateterisasi. Disclosure ya. Nah, pertanyaan pertama tentunya kenapa sih kita repot-repot menggunakan functional assessment atau modalitas yang kita pakai, apakah itu AFR atau FFR? Tentunya ada beberapa hal seperti limitasi dari angiografi, kemudian adanya clinical outcomes yang sudah sangat jelas dengan menggunakan modalitas di atas, dan kita sedikit akan berbicara juga mengenai cost effectiveness penggunaan modalitas ini. Jadi kalau kita tanya apa itu FFR, FFR itu adalah suatu indeks fisiologi untuk mengukur perbedaan tekanan di lesi yang spesifik tentunya untuk menilai severitas, tapi bukan berarti dalam hal anatomi, tapi lebih kepada functional. Dan dikatakan bahwa FFR ini berguna untuk mendeteksi lesi mana yang kira-kira menyebabkan iskemia. Walaupun secara angiografi mungkin kita berpendapat bahwa semua lesi bisa saja dikatakan menyebabkan iskemia. Ya, yang unik pada FFR itu dilakukan pada keadaan hiperemia maksimum yang nanti kita akan bicarakan. Ini adalah bentuk pressure wire, ya. Mungkin sejawat sendiri sudah pernah melihat. Yang intinya adalah bahwa ini kurang lebih sama seperti coronary wire yang kita pakai sehari-hari. Hanya pada perbatasan fleksibelnya kita lihat di sini ada semacam sensor yang akan mendeteksi pressure, sehingga kita akan mendapatkan dua pressure, adalah satu di aorta dan satu di distal daripada lesi yang akan dideteksi oleh sensor yang ada di tempat fleksibel ini. Ya, ini adalah satu contoh. Kita lihat di sini adalah suatu pasien yang datang dengan triple vessel disease. Kita lihat di RCA, di LID atau di CX ya sangat-sangat ketat, sehingga kita bisa menduga bahwa sintaks skornya sangat tinggi dan saya kira tentu operasi akan lebih baik. Tapi dengan penggunaan functional study dalam hal ini FFR, kita bisa melihat bahwa RCA yang kita lihat signifikan ternyata hanya 0,84, hanya LAD di sini yang signifikan kurang lebih 0,68, ya. Dengan CX juga baik, ya di atas 0,8 di antaranya 0,84. Jadi functional syntax score-nya juga jadi turun. Ya. Nah, ini juga dibuktikan dengan FAME study dari 100% yang dengan triple vessel disease seperti ilustrasi gambar kiri dan kanan ini, kalau kita masukkan pressure wire dan kita ukur, ternyata yang betul-betul triple vessel disease itu hanya sekitar 14%. Bahkan 9% dikatakan tidak mempunyai iskemik sama sekali. Nah, bagaimana metode yang lain? Kita tentunya bisa juga menggunakan modalitas seperti IFUS atau stress testing dan lain-lain, tapi kita tahu bahwa penggunaan IFUS itu mempunyai banyak sekali cut-off point, juga stress testing dan perfusion scanning yang kadang-kala tidak melihat spesifik di lesi, tapi lebih melihat ke teritori. Ya. Dan kalau kita lihat nantinya, kita akan buktikan bahwa FFR ini cost efektif dan juga time efficient. Dan sebenarnya kalau kita sering melaksanakannya, ini sebenarnya mudah dan cepat. Ya, kembali kita lihat tadi ya, prinsipnya adalah kalau kita bertemu dengan FFR 0,9 apa artinya? Artinya adalah 90% dari maksimum flow yang sampai ke distal pembuluh darah atau distal daripada lesinya. Begitu juga dengan kalau dikatakan FFR-nya 0,8.
Kalau kita menaikkan FFR dari 0,5 sampai 0,95 dengan stenting atau dengan apa saja, berarti kita menaikkan blood flow dari 50% sampai 95%. Dan ini tentu saja dikatakan clinical equivalence. Kalau kita lihat dari detail fisiologi, ya, sebenarnya FFR ini adalah membandingkan rasio sebenarnya, yaitu tekanan yang ada di distal lesi dengan tekanan yang ada di aorta, pada keadaan maksimum flow yang umumnya dicapai dengan menggunakan adenosin. Walaupun beberapa laporan juga ada yang menggunakan papaverin, tapi umumnya adenosin lebih sering dipakai. Ya. Nah, sebenarnya yang dikatakan FFR itu sebenarnya kita tidak mengukur pressure sebenarnya. Yang penting kita mengukur adalah flow. Membandingkan flow yang tercapai pada distal stenosis dibandingkan dengan flow yang ada di proximal atau di aorta pada keadaan hiperemia. Ya, jadi Q ini adalah flow sebenarnya. Ya, kita tahu flow merupakan dari rumus dasar fisika cairan, ya, perbedaan pressure dibagi dengan resistance. Ya, perbedaan pressure dibagi dengan resistance. Jadi intinya bagaimana kita membuat resistance sama atau serendah-rendahnya sehingga kita bisa mencoret baik resistance di distal dari lesi maupun juga pressure yang ada di distal dalam hal ini adalah di daerah sekitar vena, sehingga rasio yang muncul adalah PD per PA, tekanan di distal dibagi dengan tekanan di aorta. Ya, yang ini kita lihat hanya menjelaskan kurang lebih sama pada ketika maksimal vasodilatasi, bahwa rasio daripada stenotic flow itu proporsional pada saat hiperemia maksimal. Ya. Nah, jangan lupa kita mengingat bahwa sebenarnya yang berperan dalam adanya perfusi bukan hanya yang terlihat di gambar sebelah kiri, itu namanya adalah epicardial circulation. Tapi kalau ke sebelah kanan kita lihat begitu banyak pembuluh-darah kecil, ya, yang dinamakan mikrovaskular yang juga mungkin lebih berperan dalam hal perfusi. Tapi kalau kita bicara FFR, biasanya kita merujuk pada kondisi flow yang ada di epikardial. Ya, ini hanya menerangkan pada keadaan normal, ya, tidak ada stenosis sama sekali. Kita mengharapkan bahwa kalau kita masukkan pressure wire nilainya adalah 1. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, di sini di distal pressure-nya ada sekitar 70, di depan sekitar 100, maka kita harapkan tentunya FFR-nya kurang lebih 0,7. Ya, ini adalah satu bentuk, kita lihat di sini, ya. Pada yang hijau itu adalah pressure yang ada di distal dari lesi, sedangkan yang merah ini adalah pressure yang ada di aorta. Nah, kita bandingkan pada saat hiperemia maksimal, kurang lebih angkanya adalah 0,44. Jadi di sini katakanlah signifikan. Ya. Dan terlihat dari angka yang ada di konsol bahwa FFR-nya sekitar 0,71. Jadi ini otomatis akan keluar. Jadi kita tidak usah menghitung dengan manual. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa permasalahan daripada kalau kita hanya mengandalkan angiografi adalah yang betul-betul multivessel disease itu sekitar 46%. Sedangkan yang lainnya itu yang dikatakan functional angiographic mismatch, ya, terutama pada lesi sekitar 50 sampai 90%. Jadi ketepatan kita menduga bahwa ini adalah signifikan secara fungsional kalau hanya menggunakan angiografi sangat-sangat rendah sekali. Dikatakan ketepatannya hanya sekitar 46%. Ya. Ini kembali contoh dari kasus saya, kita lihat di sini, ya. Ini pasien dengan triple vessel disease, ya, di Lehman ada sedikit meragukan, di Ostial CX kita lihat juga pada ada stenosis, ya, di LAD juga ada stenosis, ya. Dan kita lihat dari fungsi kaudal semakin jelas yang di shaft daripada Lehman-nya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa memikirkan apakah ke arah high cost PCI atau CABG. Tentunya pada guideline jelas mengatakan kalau keterlibatan Lehman disease
dengan Osteo CX tentunya bahwa ini adalah CABG. Tapi kalau kita lakukan pressure wire di sini, kelihatan bahwa sekali lagi yang signifikan hanya di LAD distal saja. Kalau kita lakukan pullback, ternyata LCX ostealnya normal, LAD proksimalnya juga normal. Kembali dari hal yang sangat sulit, ternyata pasien ini hanya membutuhkan satu stent saja di LAD proksimal. Nah, kita lakukan FFR, kemudian hasilnya adalah 0,95. Jadi pasien jelas tidak membutuhkan terapi atau stent yang kompleks bahkan ke CABG. Nah, bagaimana meyakinkan kita secara evidence based? Kita lihat ada beberapa trial yang dikatakan sangat penting, yaitu DEFER, FAME, dan FAME 2. Nah, DEFER trial ini sudah 15 tahun follow up-nya. Dia berusaha mengatakan bahwa kalau kita bertemu dengan lesi dengan FFR di atas 0,75, ya, di atas 0,75, berapapun persentase stenosisnya, dan kita biarkan, itu cukup aman. Ini kita lihat yang garis biru yang di bawah ini, terlihat bahwa selama 15 tahun kejadian infak miokardnya ternyata tidaklah signifikan kalau kita biarkan, tapi tentunya dengan secondary prevention. Kalau kita berkeras, kita lihat pada garis merah, ya, di atas 0,75 tetap kita ingin melakukan sesuatu, malah terjadi infak yang lebih besar di sini, ya. Jadi kembali bahwa ini sangat-sangat menarik. Nah, kemudian kita lihat kepada FAME itu membandingkan antara FFR guided dengan angiography guided. Kita lihat pada survival free of MACE-nya pada angio guided itu dari hari-hari pertama saja sudah lebih rendah, sudah diverge ya curve-nya ya dibandingkan dengan FFR guided, dan ini konsisten kurang lebih selama 1 tahun. Nah, ini kita lihat trial mengenai fisiologi ini sebenarnya sudah dimulai sekitar 50 tahun yang lalu dan terus berjalan, dan tahun lalu diperdebatkan kembali dengan ischemia trial. Tapi pada presentasi kali ini saya tidak banyak berbicara mengenai ischemia trial. Nah, bagaimana dengan resting index? Nah, ini adalah suatu parameter ya di mana pemeriksaan perbedaan pressure ini tidak menggunakan adenosin. Kenapa? Karena dikatakan adanya non-uniform respon dari adenosin, dan dikatakan kalau pemeriksaan tanpa menggunakan adenosin ini lebih cepat, lebih murah, dan kita menghindarkan efek-efek samping dari adenosin. Ada beberapa laporan bahwa terjadinya tachyarrhythmia atau adenosin tidak boleh diberikan pada orang-orang dengan riwayat asma bronkial. Ya, ini salah satu contoh saja ya, misalnya PDPA. Ya, PDPA dia hanya melihat perbedaan tekanan pada saat diastolik saja. Ya. Dibandingkan dengan complete cycle flow, systolik dan diastolik. Kalau PDPA dia hanya pada saat diastolik saja. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini adalah AFR atau instantaneous wave free ratio. Ini adalah suatu parameter yang semakin lama semakin populer, di mana dia juga mengatakan bahwa menghitung antara perbedaan distal dan di proksimal atau di aorta pada saat tertentu saja. Pada fase diastol, tadi pada fase diastol yang tertentu, yang dikatakan di sini adalah instantaneous wave free. Ya, suatu keadaan di mana pada kondisi sekitar milliseconds yang kita lihat di di bagian saya, terlihat bahwa di sinilah resistenya paling rendah. Jadi intinya tanpa diberikan adenosin pun dikatakan bahwa kita bisa memakai parameter ini. Ya, nilai normalnya adalah 0,89. Ya, dan ini sudah dibuktikan, salah satunya dengan trial besar Sweetheart yang mengatakan bahwa AFR dibandingkan FFR ternyata cukup baik korelasinya. Sehingga makin lama pemeriksaan AFR juga makin populer karena tidak merepotkan dan kita tidak memakai adenosin di sini. Ya. Kemudian muncul lagi pemeriksaan yang lainnya seperti saya katakan tadi ya, ada pemeriksaan PDPA, ada pemeriksaan PDPA pada keadaan tertentu ya, masing-masing perusahaan berusaha melaunching pemeriksaan resting index ini dengan catatan akan menghindarkan pemakaian adenosin. Tapi sejauh ini yang ada di guideline adalah hanya FFR dan AFR. Tentunya pada guideline selanjutnya bisa saja ini berubah dan akan semakin menarik. Ya. Nah, kemudian ada yang dibicarakan hangat juga akhir-akhir ini adalah mengenai residual FFR.
Ya. Seringkali setelah kita melakukan PCI dengan FFR guided, kita terlupa mengukur FFR pasca tindakan. Ya, pasca tindakan. Dan diketahui bahwa setelah pasca tindakan, walaupun angiografi bagus, belum tentu FFR-nya juga akan lebih baik. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau FFR-nya di bawah 0,88, mungkin ini akan berkaitan dengan kejadian restenosis bahkan stop trombosis pada kondisi yang berikutnya. Jadi mungkin kita harus lebih memaksimalkan hasil tindakan kita, dan mungkin penggunaan imaging study juga perlu pada kondisi di mana FFR yang baik atau lebih dari 0,88 tidak tercapai. Ya. Nah, bagaimana dengan cost effective? Saya katakan tadi dia menilai dari quality adjusted life year ya di sini ya. Kita lihat di sini dia membandingkan adalah trial-trial seperti Courage, FAME dan FAME 2. Jadi kita katakan di sini bahwa Courage mengatakan bahwa kalau kita medical therapy ya toh sama baiknya, tapi kita lihat di sini ternyata angkanya jauh lebih besar dibandingkan dengan trial yang lainnya. Ya, ini adalah case yang berikutnya. Ini suatu pasien 60 tahun ya datang dengan stabil angina ke poliklinik ya. Kita lihat di sini bahwa kanan RCA relatif normal ya. Kalau kiri kita lihat di sini bahwa LAD proksimal dan CX-nya ya ada dua lesi, satu di ostial, satu di mid daripada CX ya. Dan lagi kalau kita lihat di sini ya ada tiga seperti saya katakan tadi ya. Jadi kita berpikir yang mana atau semuanya. Kalau semuanya tentu kita berpikir mungkin operasi lebih baik. Tapi kalau hanya bukan semuanya, nah itu kan lain lagi ceritanya. Ya, jadi pilihannya apakah PCI distal, PCI osteal, kemudian jadi banyak pilihan ya ternyata ya. Dan kita memilih yang E atau pengukuran fisiologi kembali. Ya. Dan terlihat di sini ketika kita menggunakan IFR, ya IFR di sini adalah kita bisa menggunakan pullback di sini. Ini namanya SyncVision ya, suatu software yang ada di rumah sakit Jantung Harapan kita kebetulan. Jadi kalau kita tarik pressure wire-nya, dia akan mengukur tiap-tiap titik di sini. Ya, tiap-tiap titik di sini sehingga kita bisa pasti di mana letak lesi yang bermasalah tersebut. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa saya akan kembali lagi bahwa dari LAD ya itu kurang lebih 0,77 berarti signifikan, sedangkan CX malah lebih rendah lagi 0,12 ya. Kita tahu bahwa yang dianggap signifikan adalah 0,89 cut off point-nya. Ya. Nah, kita lakukan PCI di mid dulu ya. Mid kita melakukan satu stent di sini, kemudian kita post dilatasi di sini ya. Post dilatasi kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini, CX kan masih signifikan di sini seolah-olah ya. Tapi ternyata kalau kita IFR angkanya kurang lebih 1. Jadi artinya CX tidak perlu diapa-apakan. Oke. Nah, jadi kita cukup pede nih untuk ke LAD. Nah, bagaimana dengan LAD? Ya kita lakukan stent panjang di sini ya. 338, kita post dilatasi dan terlihat pasca PCI terlihat bahwa IFR-nya acceptable. 0,91. Jadi yang ada di proximal LAD dan ostial CX tidak perlu dilakukan apa-apa. Jadi secara konklusi adalah banyak sekali randomized trial yang membuktikan bahwa penggunaan fisiologi based coronary ini sangat-sangat baik, memperbaiki clinical outcome. Dan jangan ragu kalau memang dia tidak signifikan ya, walaupun stenosis yang kita angiografi secara ukurostenotik itu sangat signifikan, tapi kalau IFR atau FFR-nya mengatakan tidak signifikan, kita harusnya tidak ragu-ragu untuk meninggalkannya ya, tidak lakukan apa-apa. Tapi jangan lupa secondary prevention sangat-sangat penting ya. Dan FFR dikatakan di sini adalah gatekeepers. Gatekeepers-nya adalah betul-betul suatu modalitas yang kita bisa pakai saat terakhir untuk mengatakan apakah suatu lesi ini perlu dilakukan sesuatu atau tidak perlu dilakukan sesuatu. Jadi kita bisa tahu lesi mana yang kita biarkan dan lesi mana yang harus kita intervensi. Ya, banyak perdebatan terutama dari ischemia trial yang katakanlah menihilkan peran-peran modalitas untuk mendeteksi iskemia terutama nanoinvasif. Tapi FFR dari trial yang dikatakan tadi baik itu DIVER, FAME maupun FAME 2
jelas mengatakan kalau FFR-nya signifikan, Anda harus percaya. Kalau FFR-nya tidak signifikan, Anda juga harus percaya untuk meninggalkannya. Karena ini terbukti berkaitan dengan outcome jangka pendek maupun jangka lama, ya seperti Diver mengatakan 15 tahun. Jadi sangat-sangat meyakinkan secara klinis. Saya kira sampai di sana saja presentasi saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.